Padukuhan Sawahan 13 merupakan salah satu padukuhan yang terletak di tengah-tengah wilayah Kelurahan Jati Ayu, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, padukuhan ini berbatasan dengan Bangkan di sebelah timur, Wonontoro di sebelah selatan, dan Pengkol 3 di sebelah barat. Sejarah asal-usul berdirinya Padukuhan Sawahan 13, zaman dulu Kelurahan Jati Ayu ada 12 padukuhan. Yang pertama Gedung Towo, Pengkol 2, Pengkol 3, Wonontoro, Sawahan 5, Candi 6, Candi 7, Kredon, Tegalsari, Ngringin, Tuwuhan, dan Bangkan. Dengan perjalanan waktu bertahun-tahun, jumlah penduduk semakin berkembang banyak. Pemerintah Kelurahan Jati Ayu mengadakan musyawarah pembahasan padukuhan yang paling banyak jumlah penduduknya, yaitu Sawahan 5. Terjadinya musyawarah mufakat padukuhan Sawahan 5 dan Sawahan 13 itu menjadi pokok penting yang dibahas. Padukuhan Sawahan 5 itu dukuhnya waktu dulu Bapak Hadi Sumarno, dan padukuhan Sawahan 13 dukuhnya Bapak Noto Hartoyo. Kebetulan dukuh kedua-duanya purna tahun 2002. Dan pada tahun 2002 itu Sawahan 5 dikepalai dusun Bapak Surahno, dan 2004 Sawahan 13 Paidono sampai sekarang. Padukuhan Sawahan 13 terdiri dari 4 rukun tetangga dengan jumlah kepala keluarga yang saat ini mencapai 150 kakak, termasuk kartu keluarga tempel yang berada di dalamnya. Saat ini terdapat kurang lebih 427 jiwa yang tinggal di padukuhan ini, dengan komposisi 47% laki-laki dan 53% perempuan. Keberagaman ini menunjukkan dinamika sosial yang aktif dan menjadi kekuatan utama dalam membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Padukuhan Sawahan 13 dihuni oleh masyarakat dari berbagai usia. Sebanyak 156 jiwa merupakan generasi muda. 181 jiwa berada dalam usia produktif, yaitu usia 31 sampai 60 tahun. Sebagian besar penduduk Padukuhan Sawahan 13 bekerja sebagai petani dan buruh. Pekerjaan ini menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak keluarga yang sehari-harinya mengelola lahan pertanian di sekitar wilayah padukuhan. Lahan pertanian di Sawahan 13 cukup subur dan masih menjadi kekuatan utama dalam mendukung ekonomi warga. Jenis tanaman yang banyak dibudidayakan antara lain palawija, seperti kacang tanah, singkong, dan jagung. Ketiga komoditas ini tumbuh baik di lahan kering dan menjadi andalan warga karena proses penanamannya relatif mudah, tidak membutuhkan biaya besar, dan hasilnya bisa dimanfaatkan baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual ke pasar. Selain bertani, sebagian besar penduduk juga memelihara hewan ternak seperti kambing dan sapi, yang turut menjadi bagian penting dalam menunjang kehidupan ekonomi keluarga. Kehidupan sosial masyarakat di padukuhan ini masih sangat kental dengan semangat kebersamaan. Salah satu kegiatan yang terus dijaga hingga saat ini adalah gotong royong, baik dalam kegiatan kebersihan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, maupun acara warga. Di samping itu,
Tradisi budaya juga tetap hidup di tengah masyarakat. Kesenian seperti gamelan, reog naluri Saputro Budoyo, dan ketoprak Ramisro. Selain itu, peringatan malam satu suro atau yang disebut suronan juga masih dijalankan sebagai bentuk refleksi spiritual dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya Jawa yang adiluhur. Ada pula tradisi seperti mitoni, sepasaran, selapanan, mulutan, ruwahan, dan peringatan kematian. Semua ini menjadi bukti bahwa budaya bukan sekedar masa lalu, tetapi tetap hadir, hidup, dan tumbuh bersama masyarakat hingga hari ini. Padukuhan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa di antaranya meliputi Balai Padukuhan sebagai pusat kegiatan warga, pos ronda untuk keamanan lingkungan, serta fasilitas ibadah yang menjadi tempat berkumpul dan mempererat kebersamaan. Selain itu, terdapat sekolah yang menunjang pendidikan anak-anak, lapangan sebagai ruang bermain dan olahraga, serta posyandu yang mendukung pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ada pula fasilitas jalan yang saat ini sudah mendukung mobilitas warga. Kehadiran fasilitas-fasilitas ini menjadi penunjang penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan aktif. Jadi harapan saya itu pokoknya bersatu padu antara masyarakat, ruko, RT, RW, tokoh-tokoh itu bersatu padu. Bagaimana caranya menciptakan Sawan 5 itu, Sawan 13 menurut saya, agar nampak indah. Indah itu. Kami berharap untuk di PKK di Padukuhan Sawan 13 supaya tetap guyub rukun, kompak, dan bisa maju dalam meningkatkan pendapatan. Kita mengadakan pelatihan UMKM gitu. Bisa untuk menambah pendapatan keluarga. Yang jelas itu kita kompak, guyub rukun. Untuk Sawan 13, untuk harapan saya untuk Karang Tarunanya, ya kalau bisa itu ada kekompakan, ada semangat lah, karena untuk Sawan 13 itu untuk semangat pemudinya itu masih agak kurang. Saya harap untuk kedepannya nanti teman-teman Karang Taruna dan kawan-kawan, entah itu yang masih muda, masih ada di bangku sekolah atau yang sudah kerja, itu kalau bisa ya lebih kompak lagi, lebih semangat lagi untuk membangun dan memberi semangat untuk generasi yang lebih muda lagi, agar Sawan 13 ini lebih hidup, lebih ramai lah, mungkin itu. Kita ingin meningkatkan daripada infrastruktur yang ada di wilayah, entah terlepas nanti dari anggaran desa ataupun nanti pengajuan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, yang mana nanti akan bisa meningkatkan taraf hidup daripada warga masyarakat Padukuhan Sawan 13. Untuk kehidupan masyarakat yang layak, Mas. Jadi kami masyarakat Sawan 13 itu mayoritas petani dan buruh tani serta serabutan, sehingga ekonominya masih lemah. Untuk itu harapannya bagaimana caranya masyarakat Sawan 13 ini hidup yang layak. Harapannya warga masyarakat Sawan 13 lebih maju daripada yang lainnya. Pemimpin yang solid, yang jujur, yang amanah. 13 saya berharap ke depan pemimpin Sawan 13 ke masyarakatnya maju, gotong royong, maju, semoga damai selalu. Harapan kami Dusun Sawan 13 ini kedepannya tambah maju, pemimpin-pemimpinnya juga
membela rakyat yang jelas, jujur, amanah. Terus bagi anak-anak mudah-mudahan bisa lebih kreatif, lebih pintar, depan kami lebih bagus daripada yang sekarang. Dari pemerintah sendiri mengadakan satu pembinaan, satu pelatihan dan sebagainya, itu sebenarnya diharapkan itu setelah diberikan pemahaman, keilmuan, keterampilan dan sebagainya, itu diikuti pendampingan. Jadi setelah kami semua itu bisa melakukan apa yang dimaui, umpamanya pelatihan satu industri kecil, industri rumah tangga, itu kemudian ada pendampingan sampai dari menghasilkan produk, kemudian juga pemasarannya bisa dilaksanakan, bisa dilakukan. Harapannya kemudian insya Allah nanti kalau udah sampai dengan hasil dari industri ataupun produk yang kita dapati, kemudian bisa memasarkan, ada pemasaran yang lancar, kemudian mungkin insya Allah bisa menjadi satu tambahan ekonomi, kemudian akan meningkat kesejahteraannya, barangkali begitu. Tapi ya itu tadi yang sangat diharapkan itu ada pendampingan sampai bisa menjual hasil industri. Dan harapan kita bisa semakin tentram, semakin bisa menguasai keadaan, baik keadaan ketentraman masyarakat, dan bisa melanjutkan yang baik untuk pemerintahan saya. Dan nanti saya dukung siapa yang mau menjadi dukuh yang baru. Kita tidak pilih kasih siapa yang terpilih, entah itu pilihan rakyat dan tes seperti ujian. Saya sangat mendukung dan sangat berterima kasih nanti bisa meneruskan pemerintahan saya. Terima kasih.